Untuk mata kuliah hari ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu mengenai transformator. Yang pertama ada anatomi mesin-mesin listrik. Jadi mesin-mesin listrik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada mesin listrik yang statis di sini, ada mesin listrik yang statis dan ada mesin listrik yang dinamis. Yang pertama, mesin listrik yang statis itu ada transformator. Transformator sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transformator 1 fasa, 3 fasa, dan trafo ukur dan proteksi. Nah, transformator 1 fasanya sendiri itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu trafo kecil dan trafo khusus. Kemudian yang trafo 3 fasa itu terbagi menjadi dua, yaitu ada trafo daya dan trafo khusus. Nah, untuk mesin listrik yang dinamis ini, dia terbagi menjadi dua, menjadi motor listrik dan menjadi generator. Untuk motor listrik sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada motor AC dan motor komutator. Dapat dilihat di sini motor AC dan motor komutator juga terbagi menjadi beberapa jenis lainnya. Kemudian untuk generator terbagi menjadi tiga, yaitu generator AC, generator DC, dan kondensator. Seperti itu. Nah, ini untuk sistem tenaga listrik. Jadi, dalam proses penyaluran tenaga listrik itu kita mulai prosesnya dari proses pembangkitan tenaga listrik. Jadi, di sini listrik dibangkitkan dari beberapa sumber, yaitu bisa sumber energinya ada air, ada diesel, ada PLTP ini panas bumi, PLTG ini gas, PLTU uap, kemudian ada PLTGU itu adalah gas dan uap. Jadi setelah sumber energi tadi kita konversi menjadi tenaga listrik, maka pada proses pembangkitan ini dihasilkan tenaga listrik yang akan disalurkan ke konsumen. Nah, dari pembangkit tenaga listrik ini kita salurkan tenaga listriknya melalui jaringan transmisi di sini. Ada jaringan transmisi 500 kV dan ada jaringan transmisi 150 kV. Yang pertama dari sisi pembangkitan kita naikkan dulu tegangannya karena nanti pada saat penyaluran tenaga listrik karena panjangnya saluran tenaga listrik maka akan ada daya yang hilang selama tenaga listrik tadi disalurkan. Maka agar tenaga listrik yang sampai di konsumen nanti tidak habis, kita naikkan dulu tegangannya pada sisi pembangkitan tadi, kita naikkan tegangannya menggunakan trafo step up. Di mana trafo step up ini adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Dalam hal ini tegangannya dinaikkan dari 20 kV pada sisi pembangkitan, kita naikkan menjadi 500 kV untuk ke jaringan transmisi. Nah, kemudian setelah disalurkan pada jaringan transmisi 50 kV, di sini ada trafo gitet lagi, trafo gardu induk tegangan ekstra tinggi. Di sini ada trafo step down, yaitu trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari yang tadinya 500 kV ke 150 kV. Nah, kemudian tegangan 150 kV ini disalurkan lagi ke konsumen, didistribusikan ke konsumen-konsumen. Nah, untuk industri yang membutuhkan tegangan yang tinggi, maka tidak perlu lagi diturunkan tegangannya. Jadi di sini karena di industri tersebut butuh tegangan yang tinggi atau ekstra tinggi, maka penyaluran tenaga listrik dari yang 150 kV langsung disalurkan ke konsumen atau konsumen industri, pelanggan industri. Nah, kemudian di sini ada trafo GI lagi, ada trafo step down untuk menurunkan tegangan dari 150 kV ke 20 kV. 20 kV ini adalah tegangan menengah. Nah, di sini ada trafo distribusi untuk pelanggan kelas bisnisnya karena dia menggunakan tegangan yang 20 kV, maka tidak perlu diturunkan lagi tegangannya. Jadi
Setelah diturunkan dari 150 kV ke 20 kV, tegangannya langsung didistribusikan ke pelanggan yang bisnis ini. Tapi untuk ke pelanggan rumah tangga, karena dia butuh tegangan yang lebih rendah, yaitu 220 kV, di sini ada pelanggan sosial, ada rumah tangga, dan ada publik, dia butuh tegangan 220 kV, maka pada trafo distribusi ini kita butuh trafo step up untuk menurunkan tegangan dari 20 kV ke 220 volt. Jadi ini adalah rangkaian dari penyaluran tenaga listrik mulai dari pembangkitan, kemudian transmisi, dan distribusinya ke pelanggan. Seperti itu. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari transformator. Cara kerjanya itu berdasarkan hukum Faraday dari eksperimennya Michael Faraday. Jadi, dari eksperimen Michael Faraday tersebut, dia menggunakan bahan-bahan berupa koil. Di sini ada koil, kalau bisa kita lihat di gambar yang di bawah ini, ada koil atau belitan, kemudian ada magnet batang, di sini ada magnet batang, kemudian ada galvanometer, di sini ada galvanometer. Kemudian dia membuktikan kalau kita mendorong medan magnet batang ke dalam koil, jadi seperti gerakan pada gambar di bawah ini, kita gerakkan magnet batangnya masuk ke dalam koilnya tersebut, maka ketika batang magnetnya digerakkan, jarum galvanometernya ini yang di bawah ini menunjukkan penyimpangan. Nah, penyimpangannya ini menunjukkan bahwa ada arus yang telah dihasilkan di dalam koil tersebut. Jadi, ketika batang magnetnya digerakkan di dalam koil tersebut, maka akan timbul arus listrik seperti itu. Itu membuktikan hukum Faraday. Jika ada sebuah batang magnet yang digerakkan pada koil, maka akan timbul arus listrik seperti itu. Nah, ini juga percobaan lainnya dari Michael Faraday. Jadi bisa kita lihat di sini ada dua buah rangkaian. Di sini ada rangkaian primer dan ada rangkaian sekunder. Di sini ada saklar, di sini ada rheostat, kemudian di sini ada galvanometer. Mungkin tidak terlalu terlihat. Di sini ada galvanometer nih. Seperti tadi yang akan bergerak menunjukkan ada arus atau tidak. Nah, jadi jika saklar saklar ini ditutup, maka akan terjadi rangkaian tertutup pada sisi primer. Jadi di sini akan tertutup rangkaiannya. Kemudian arus I1 ini akan mengalir pada rangkaian di sisi primernya. Jadi dia arusnya akan mengalir di sisi primer. Nah, maka pada rangkaian sisi primer tersebut, pada lilitan sekunder yang ada di sebelah ini, tidak akan ada arus yang mengalir kalau saklarnya ditutup. Tetapi kalau saklarnya dibuka dan ditutup secara bergantian, maka jarum galvanometer yang di sini tadi akan memperlihatkan adanya penyimpangan yang arahnya berubah-ubah. Jadi dia bisa ke kanan dan ke kiri arah jarum galvanometernya. Nah, perubahan arah penunjuk jarum galvanometer ini disebabkan adanya tegangan induksi pada lilitan sekunder. Jadi di lilitan sekundernya ini terjadi tegangan induksi sehingga I2-nya mengalir di galvanometer seperti itu. Jadi kalau saklarnya ditutup saja, maka cuma ada arus ini yang mengalir di rangkaian sini. Di sini I2-nya tidak ada. Tapi kalau saklarnya dibuka dan ditutup secara bergantian, maka di sini akan timbul arus listrik karena adanya tegangan induksi pada lilitan sekundernya. Seperti itu. Nah, ini untuk prinsip kerja transformator. Transformator merupakan suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu dan lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya dengan frekuensi yang sama melalui suatu gandengan magnet yang berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Nah, berdasarkan cara melilitkan kumparan pada inti dikenal dua jenis transformator, yaitu tipe
core type dan tipe cangkang. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya mengenai dua jenis transformator berdasarkan tipe intinya tadi, cara melilitkan kumparannya. Nah, ini jadi ada dua tadi letak kumparan terhadap inti. Yang pertama ada core type. Core type ini adalah kalau kedua kumparannya mengelilingi inti. Jadi yang warna krem ini dan ini merupakan kumparannya. Dan yang warna abu-abu ini adalah inti besinya. Jadi untuk tipe core type, kedua kumparannya dia mengelilingi inti besinya. Tapi kalau jenis yang kedua itu adalah jenis shell type. Jenis shell type ini apabila kumparannya dikelilingi oleh inti. Jadi kumparannya ada di dalam inti besinya. Yang abu-abu ini inti besi, yang di tengah ini adalah kumparannya. Jadi itu adalah perbedaan antara jenis yang core type sama shell type. Itu letak kumparannya, yang satu ada di luar, yang satu ada di dalam inti besinya. Nah, ini merupakan gambaran dari trafo 1 fasa dan trafo 3 fasa. Nah, untuk trafo fasa yang gambar di sebelah kiri ini, dia lilitannya hanya 1 fasa ya, ini fasanya hanya 1 maksudnya. Jadi yang merah ini adalah sisi primernya dan yang biru adalah sisi sekundernya. Bisa dilihat ya, ini kumparan primernya yang warna merah, belitannya. Di sini yang biru adalah belitan sekundernya. Kita bisa lihat secara langsung dari jumlah belitannya, ini dapat dikatakan sebagai trafo step down karena sisi primernya dia lebih banyak belitannya dibandingkan yang di sisi sekunder. Nah, di antara ujung-ujung belitannya ini ada tegangan. Ini tegangan primernya, di sini adalah tegangan sekundernya. Ini untuk yang 1 fasa. Untuk yang 3 fasa sama, tapi ini yang sisi primernya dia di sisi yang atas, ini ada yang merah, hijau, sama yang biru, ini sisi primernya, dan yang di bawahnya adalah sisi sekunder. Nah, kalau dari gambar ini bisa kita lihat nih, belitan yang di sisi primer lebih sedikit daripada yang di sisi sekunder. Jadi kita bisa lihat dari trafo ini dia merupakan trafo step up. Jadi step up itu dari yang tegangannya lebih rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Ini untuk perbedaan antara trafo 1 fasa dengan trafo 3 fasa. Nah, ini trafo 1 fasa dengan gulungan ketiga. Jadi ini sebenarnya jarang digunakan. Namun ada untuk trafo 1 fasa dengan gulungan ketiga itu. Jadi di sini ada kumparan primernya. Di sini kumparan primer yang warna biru, kemudian ada kumparan sekunder yang warna hijau, dan ada kumparan tersier yang warna merah di sini. Itu. Jadi ada gulungan ketiga di sisi satunya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis trafo. Jenis trafo kalau dibagi dua berdasarkan penyaluran daya transmisi tegangannya, ada trafo 1 fasa dan 3 fasa, kemudian ada trafo ukur dan proteksi. Di sini ada current transformator dan potential transformator, atau bisa keduanya juga, atau disebut dengan trafo daya. Seperti itu. Nah, ini klasifikasi transformator berdasarkan penggunaannya. Ada trafo daya, trafo pengukuran, trafo pemisah, trafo proteksi, trafo khusus, kemudian berdasarkan intinya, berdasarkan pendinginannya, dan berdasarkan jumlah fasanya. Ini merupakan klasifikasi dari transformator. Nah, ini kalau kita belah trafonya nih di dalamnya bisa terlihat di sini ada terminal kumparan primer. Yang besar ini terminal kumparan primer, kemudian yang kecil ini terminal kumparan sekunder dan titik netral. Di sini ada kumparan trafonya di dalam ini. Ini kumparan trafonya. Ini merupakan GI, gardu induk di Duri Kosambi. Di sini ada trafo daya 60 MVA
trafo step down dari 150 kV ke 20 kV. Nah, ini juga contoh-contoh dari transformator daya, ada yang kapasitasnya 1100 MVA, ada yang kapasitasnya 1000 MVA, dan 4500 MVA. Ini contoh-contoh yang berada di lapangan trafonya, trafo daya. Nah, ini trafo daya berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan mengubah besarnya tegangan sedangkan frekuensinya tetap. Trafo daya juga berfungsi untuk pengaturan tegangan. Trafo daya dilengkapi dengan trafo pentanahan yang berfungsi untuk mendapatkan titik netral dari trafo dayanya. Seperti itu. Ini jadi gambar dari trafo daya pada gardu induk. Ini transformator daya yang ada di gardu-gardu induk. Nah, ini ada gambar lagi trafo distribusi dari 20 kV ke 380 trafo step down. Di sini ada trafo distribusi 3 fasa, tapi dia terdiri dari 3 buah trafo 1 fasa. Jadi ini masing-masing merupakan trafo 1 fasa, tapi ditaruh di saluran yang 3 fasa. Jadi ini masing-masing ini di fasa R, fasa S, dan fasa T masing-masing. Jadi dia ada 3 fasa tapi terdiri dari masing-masing trafo yang 1 fasa. Kalau ini langsung 3 fasa, trafo distribusinya langsung 3 fasa. Ada fasa R, S, dan T-nya. Gitu. Jadi sebenarnya sama saja kalau yang ini sudah jadi satu trafonya, tapi kalau yang ini terdiri dari 3 buah trafo 1 fasa. Seperti itu. Nah, ini komponen-komponen dari trafo, ada inti trafo, kumparan atau belitan, ada tangki trafo, ada konservator, bushing, tap changer, alat pernapasan, indikator, dan peralatan proteksi. Nah, bagian-bagiannya bisa kita lihat gambar yang selanjutnya nanti. Ini gambar tadi GI, trafo di GI, trafo daya. Nah, di sini bisa kita lihat ada bushingnya, ada bushing di sisi primer, kemudian yang kecil ini adalah bushing di sisi sekunder, ini adalah tangki utamanya, ada radiator, ada kabel incoming, dan ada kipas pendinginnya. Nah, di sini mungkin bisa lebih jelas lagi. Di sini ada tampak depan yang di gambar sebelah kiri dan ada tampak samping. Nah, di sini bagian-bagian dari trafonya ada konservator, di sini ini konservator. Kemudian ada oil level, di sini ada oil level. Ini terlihat ada warna hitam, ini oil level indikatornya. Kemudian di sini ada primary bushing. Ini sisi primernya yang kecil di belakang 3 atau 4, ada 4 ya, ada secondary bushing, kemudian ada radiator, kemudian di sini ada specification diagram. Jadi spesifikasi dari trafonya biasanya nameplate-nya ada di sisi sampingnya trafo. Jadi kita bisa lihat trafonya ini kapasitasnya berapa, kemudian hubungannya Y delta dan tipe-tipenya itu ada di specification diagram yang berada di sisi sampingnya trafo. Kemudian ini ada brand marking, mereknya apa. Kemudian di sini ada earthing terminal, ini untuk pembumian. Kemudian ada oil drain atau sampling valve. Di sini jadi ada keran untuk ngambil sampel minyaknya. Jadi untuk melihat apakah kondisi trafonya masih baik atau tidak, kita nanti bisa ngambil indikatornya dari minyak trafonya. Bisa kita ambil sampel minyaknya dari keran ini untuk menguji apakah trafonya masih dalam kondisi yang baik atau tidak. Salah satunya dengan uji minyak trafo. Ngambilnya dari keran ini. Kemudian ini ada roller, ada roda di sini, ada rollernya. Seperti itu. Jadi ini tampak depan dan ini tampak samping dari trafo distribusi. Ini adalah komponen material dalam sebuah trafo. Di sini ada kumparan, ada inti besi, seperti itu. Ini ada laminasinya, ini koker. Ini ada koker.
Nah, ini kalau kita buka, ini adalah inti besinya. Ini inti besi, kemudian ini adalah koker kosongnya, ini tempat belitannya atau tempat gulungan kawatnya. Nah, ini gambar yang di kanan ini merupakan koker dengan gulungan kawatnya tadi untuk naruh belitan kawatnya. Nah, ini core atau inti dari trafo 3 pasang. Ini berarti ini tipenya yang tipe di dalam kumparannya yang shell type, yang ini adalah core type. Gitu. Nah, inti trafo 3 pasa ini ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe UI. Gambarnya gambar yang di samping ini terdiri dari 3 inti trafo yang dipasangkan dengan saling sudut menyudut sebesar 120 derajat. Jadi antara inti trafo yang ini dengan yang ini perbedaan sudutnya itu 120 derajat, kemudian antara yang ini dengan yang ini juga 120 derajat. Jadi antar ketiga kumparannya ini dipasang dengan sudut 120 derajat satu sama lain. Begitu. Nah, untuk yang kedua dia ada tipe U. Tipe U ini terdiri dari 3 inti yang dipasang sudut 120 juga, tapi dia tidak tertutup seperti yang tipe UI ini, tidak ada sekatnya. Jadi antara ketiga intinya tadi, dia tipe intinya adalah tipe U, jadi tidak ada sisi uh, tidak menjadi segi empat dia, tidak menjadi persegi, tidak menjadi persegi intinya. Nah, tipe menyudut ini dipakai untuk trafo 3 pasa yang dipasang pada tabung bulat untuk trafo outdoor yang dipasang pada tiang jaringan distribusi. Nah, yang ketiga ini adalah tipe EI yang banyak dipakai. Tiap kaki terdapat belitan primer dan sekunder masing-masing fasa. Ini mungkin gambarnya tidak terlihat, jadi dia pakainya jenis trafonya yang seperti ini. Saya gambarkan, agak kurang bagus mungkin ya. Jadi dia pakainya yang seperti ini. Ini tipe EI. Jadi belitan trafonya dia ada di sini seperti tipe yang core type. Dia jadi membelitkannya, belitnya di sini. Ini untuk tipe yang ketiga, yang tipe EI. Jadi tipe jenis ini banyak dipakai untuk daya kecil, sedang, sampai daya besar. Bahkan 3 buah trafo 1 pasa yang digabungkan bisa menjadi trafo 3 pasa. Jadi untuk tipe yang EI ini sering digunakan. Oke, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah core type. Jadi dia kumparannya berada di luar dari inti trafonya, inti besinya. Ini belitannya, ini belitannya, ini belitannya. Kemudian kalau yang shell type, dia belitannya berada di dalam inti besi. Jadi inti besinya adalah yang ini. Ini inti besi. Kemudian belitannya berada di dalam inti besinya. Ini yang merah, kuning, dan biru berada di dalamnya. Nah, ini sama untuk hubungan kumparan transformator 3 fasa. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini kumparan trafo. Ini kumparannya yang tembaga, kumparannya ini tembaga. Jadi ini adalah belitan atau kumparan dari transformator yang bahannya dari tembaga. Ini belit-belitannya. Ini juga merupakan susunan belitan primer dan sekunder. Jadi ini adalah belitan primernya, yang di dalam ini adalah belitan sekundernya, dan yang warna abu-abu mengelilingi di sekitarnya adalah inti besinya. Nah, ini untuk rumus umum dari trafo. Untuk sisi primernya E1 itu sama dengan di sini E1 tegangan pada belitan 1 itu adalah minus N1, di mana N1-nya adalah
jumlah lilitan atau jumlah belitan pada sisi primernya dikalikan dengan deflux per dt. Kemudian untuk yang sisi sekundernya di E2-nya di sini ada E2, di sini ada E2 itu adalah minus N2, N2-nya adalah belitan pada sisi sekundernya. Di sini belitannya berapa banyak jumlahnya dikalikan dengan deflux per dt. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat juga kalau step up dia dari belitan yang lebih sedikit ke belitan yang lebih banyak. Jadi tegangannya dari tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Kemudian kalau dia tipenya step down, bisa kita lihat di sini belitannya dari belitan yang padat, ini belitan yang banyak ke belitan yang lebih sedikit. Dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Itu prinsip kerja dari transformator. Nah, ini bagian-bagian dari transformator ada bushing. Bushing transformator itu adalah sebuah konduktor yang berfungsi untuk menghubungkan kumparan trafo dengan rangkaian luar yang diberi selubung isolator. Jadi ini adalah selubung isolatornya. Biasanya bisa dari keramik, dia biasanya dari keramik. Isolator ini berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan tangki transformator. Bahan bushingnya terbuat dari porselen yang tengahnya berlubang. Berarti bahannya porselen ini ya. Tengahnya ada lubangnya. Seperti itu. Nah, ini bushing merupakan salah satu bagian yang paling penting dari transformator. Bushing dirancang untuk mengisolasi konduktor ujung kumparan yang keluar dari tangki transformator sehingga terisolasi dari tangki bagian-bagian lainnya. Seperti itu. Nah, bushing ini dapat dijadikan acuan untuk memprioritaskan persoalan-persoalan yang ada pada sistem tenaga listrik karena bushing sering terjadi penyebab terbakar atau meledaknya trafo. Jadi bisa kita lihat dari bushingnya. Nah, ini tipe-tipe bushing trafo pada tegangan tinggi. Ini bushing di tegangan ekstra tinggi, seperti ini gambarnya. Kemudian ada bagian trafo yang lain yaitu ada alat pernafasan. Nah, ini merupakan indikator naik turunnya beban trafo dan suhu udara sekeliling transformator yang mengakibatkan suhu minyaknya berubah-ubah mengikuti perubahan suhu di sekelilingnya tadi. Kalau suhu minyaknya naik, maka minyaknya memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari tangki. Dan bila suhunya turun, maka udaranya akan masuk. Nah, keadaan ini merupakan proses pernafasan dari transformator. Tapi kalau udara luar yang lembab tadi akan menurunkan nilai tegangan tembus dari minyaknya. Untuk mencegah hal itu, trafo dilengkapi dengan alat pernapasan yang berupa tabung berisi zat higroskopis seperti kristal silika gel. Jadi yang warna biru ini adalah kristal silika gelnya tadi untuk indikator suhu udara di sekeliling transformator. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada tap changer. Tap changer ini adalah alat yang berfungsi untuk mengubah perbandingan lilitan trafo untuk mendapatkan tegangan operasi pada sisi sekunder sesuai yang dibutuhkan oleh beban atau karena tegangan sisi primernya yang berubah-ubah. Jadi tap changernya dapat dilakukan dalam keadaan berbeban atau keadaan tidak berbeban. Untuk trafo distribusi, perubahan tap changer dilakukan dalam keadaan tanpa beban. Jadi tap changer itu berada di sisi sampingnya trafo, jadi kita bisa ubah-ubah nilai tapnya mulai dari 0 sampai 16 biasanya di trafo distribusi. Nah, ini tap changernya seperti ini di dalam trafonya, bagian dalamnya. Tapi nanti di bagian luarnya biasanya ada tuas untuk mengubah tabnya. Jadi tinggal kita sesuaikan kita mau trafonya di tab berapa. Seperti itu. Nanti tab changer ini yang di dalamnya yang akan mengubah-ubah sesuai tuas yang kita gerakan di sisi luar trafo. Nah, ini rangkaian magnetik. Rangkaian magnetik terdiri
dari beberapa bahan magnetik yang masing-masing memiliki permeabilitas dan panjang lintasan yang tidak sama. Maka setiap bagian mempunyai reluktansi yang berbeda, sehingga reluktansi total adalah jumlah dari reluktansi masing-masing bagian. Seperti itu. Nah, rangkaian ini bentuknya mirip huruf C. Ini terputus ya. Ini seperti huruf C dengan belitan kawat yang mengalir arus listrik. Jadi di sini ada belitan kawat. Di belitan kawatnya tersebut ini ada belitan kawat yang kawat warna hitam di kiri akan mengalir arus listrik. Seperti itu. Nah, rangkaian ini memiliki dua reluktansi besi. Ada RMFE, itu yang di sini. Ini RMFE. Kemudian ada reluktansi celah udara. Di sini ada celah udara. Atau kita simbolkannya RM udara. Seperti itu. Nah, untuk kerapatan flux magnet atau B, itu rumusnya adalah flux dibagi dengan A, di mana B-nya adalah kerapatan medan magnet, kemudian flux itu simbolnya seperti ini, flux adalah garis-garis gaya magnet, kemudian ada A-nya tersebut adalah penampang dari inti besinya tadi. Satuan dari B atau medan magnet itu adalah Tesla. Nah, ini rangkaiannya. Kemudian ini ada parameter dan rumus-rumus dalam kemagnetan, ada gaya gerak magnet, ada kuat medan magnet, kemudian ada flux magnet, kerapatan medan magnet, permeabilitas absolut, permeabilitas sampah, dan reluktansi. Ini sudah dipelajari di fisika listrik dan magnet ya. Jadi ini adalah parameter dan rumus dalam kemagnetan. Seperti itu. Ini adalah kurva magnetisasi. Ini adalah faktor penting yang menentukan perubahan permeabilitas bahan. Yaitu ada jenis bahannya dan besarnya gaya gerak magnet yang digunakan. Nah, berdasarkan kurva magnetisasi di samping ini, untuk mendapatkan kerapatan flux sebesar 1 Tesla diperlukan kuat medan magnet. Jadi ini grafik antara rapat flux magnet, ini di sumbu Y-nya, dengan kuat medan magnet di sumbu X-nya. Jadi untuk mendapatkan kerapatan flux 1 Tesla dari grafik ini diperlukan kuat medan magnet sebesar 0,37 di sini kilo ampere meter atau 370 ampere meter. Jadi tinggal kita tarik garis saja dari kurva magnetisasi. Jadi ini sudah ada kurvanya. Ini kurva magnetisasi untuk baja yang warna ungu, yang biru untuk besi, dan yang hijau ini untuk besi cor. Kemudian kalau kita mau mendapatkan kerapatan flux sebesar 1 Tesla, maka tinggal kita tarik garis ke kurva yang di samping, kemudian didapatkan nilai kuat medan magnetnya 0,37 kilo ampere per meter. Nah, kalau kita mau naikkan berapa besarnya kerapatan fluxnya, misalnya di 1,2, maka kita tarik garis lagi, dibutuhkan kuat medan magnetnya sebesar 0,6 kilo ampere meter atau 600 ampere meter. Dan seterusnya, kalau misalnya 0,6 misalnya 0,6 rapat flux magnetnya, maka dia di sekitar 0,1 kilo ampere meter. Seperti itu untuk melihat grafik atau kurva dari kurva magnetisasi. Nah, ini contoh soal pada rangkaian magnet, nanti bisa dipelajari. Ini jawaban dari soalnya. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini sekian. Tolong dapat dipelajari dan contoh soalnya juga dapat dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.